Bantuan masih belum datang. Kamu jangan... Ayah, Bapak, hahaha. kamu harus minum obat yang baik. Cepat sembuh. Sehat-sehat saja. Supaya bisa menunggu aku dewasa dan menikah dengan istana. Iya. Pangeran, Jenderal Zhou dan Jenderal Shao gugur di medan perang. Kami yang hanya Mo Ying yang masih tidak diketahui keberadaannya. Pangeran, Ayan di mana? Gadis Zhou telah membunuh Jenderal Bei Luo Wang Wanyan. Penjahat itu ingin mengikatkan gadis Zhou dengan pernikahan. Menjatuhkan keluarga yang berkuasa dalam pernikahan. dia ingin memisahkan Yang Mulia dan Ayin, itu yang sebenarnya. Yang Mulia sepertinya ada gerakan di sini. Mobil pengawal. Masuk ke istana. Saya adalah Wang Dao. Paman Kaisar datang malam-malam. Ada urusan apa? Yang Mulia, hamba datang hari ini. Ingin meminta Putri Linan Zhou Mingyan. Paman Kaisar bercanda. Saya sudah berjanji dengan Wang Yan dari Bei Luo. Putri Mingyan benar-benar tidak tahu Wang Yan Peng menghentikan perang. Apa niatnya untuk meminang Putri Ningan? Yang Mulia tahu, Putri dan saya sudah memiliki janji pernikahan. Sekarang melaksanakan janji pernikahan akan menyakiti Wan Yanmeng sendiri. Harap tenang, Yang Mulia. Saya sedang sakit parah. Tidak ada niat untuk mencampuri kekuasaan. Ya. Hamba, Zhou Mingyan, menghadap Yang Mulia. Mingyan, tidak perlu terlalu formal. Ming Yan. Kamu datang tepat waktu. Yang Mulia, hamba tidak akan menikah dengan orang yang membunuh ayah dan saudaraku. Yun Yan. Aku juga tidak ingin kamu menikah. Apakah kamu sudah mendengar kabar tentang kondisi berat Regen? Apa hubungannya dengan Regen? Regen memaksa aku untuk menikahkanmu dengannya sebagai pengusir nasib buruk. Aku curiga kematian ayah dan saudaramu ada hubungannya dengan Regen. Ini kesempatan baik untuk menyelidiki rahasia Regen. Lin Yan. Kamu ingin bagaimana? Selamat datang, permaisuri, di rumah. Regen terus berusaha keras untuk menguasai kekuasaan pemerintahan. Dia juga menempatkan pengaruh di militer. Satu posisi bertanggung jawab untuk dukungan, tapi hilang. Tujuannya jelas, dia pasti punya lebih banyak rahasia. Sangat jelas, Ming Yan. Apakah kamu bersedia membantu menyelesaikannya? Permisi, permaisuri, tuanku keracunan, pingsan. Tidak bisa menjemputmu sendiri. Mohon izin, Pangeran Qi, menggantikan. Mengerti. Racun yang dia alami belum terobati selama hampir 10 tahun. Atau dia sebenarnya tidak ingin menikahiku. Di hari pernikahan ini, Regen bahkan tidak muncul. Ini sangat mengecewakan pengantin. Dia menerima perintah dari mendiang kaisar untuk membantu Yang Mulia. Prestasinya sangat besar. Keluarga Zhou memiliki 3 pahlawan. Putri Ning'an juga berkontribusi untuk negara. Bagaimana bisa diabaikan? Lebih baik daripada menikah di utara. Begitu Regen tiada, masih bebas, kan? Kamu tidak takut mati? Tunggu.
Mingyan, aku datang untuk mengantarmu. Yang mulia. Ternyata Yang Mulia. Ini. Oh, Sister. ayo pergi. Satu sujud kepada langit dan bumi. Sujud kedua kepada orang tua. Sujud pasangan. Ah, bagaimana perasaanmu melihat orang lain menikah untukmu? Apalagi orang itu adalah kaisar saat ini. Mungkin kamu sebaiknya pergi sendiri. Menikah untuk dirimu sendiri. Tidak masalah, Yang Mulia memang berniat mempermalukanku. Yunyan, dia belum tahu. Situasi saat ini berbahaya. Aku bersedia menunggu. Menunggu hari ketika dia dengan rela. Lalu melangsungkan upacara pernikahan yang sebenarnya. Ming, ada apa? Dia ada di sini. Tidak berani saling sujud. Seberapa ingin mempermalukanku. Tidak ada apa-apa. Yang Mulia, Anda adalah kaisar. Menggantikan Regen untuk menikahi hamba sangat tidak pantas. Saya harap Yang Mulia mengizinkan Pangeran Qi. Baik. Kalau begitu, aku akan mengikuti kata-katamu. Tapi jangan lupakan janji kita. Li Juan. Saudara kaisar. Yang Mulia, kita tidak perlu ribut di malam pernikahan ini. Paman Kaisar pingsan. Upacara dilakukan oleh Pangeran Qi. Tidak ada yang perlu diributkan di malam pernikahan ini. Kembali saja, ini. Jangan berpikir kamu bisa menenggelamkanku di istana, hanya karena kamu menikahkan Regen. Kediaman Regen di masa depan pasti akan sangat ramai. Detak jantungnya sangat lemah. Dia tidak datang untuk mengucapkan selamat hari ini karena sakit parah. Iya. Kamu harus minum obatnya dengan baik. Cepat sembuh, ya, sehat dan bugar. Agar bisa menunggu aku besar dan mengangkat kereta pengantin untuk menikahimu. Kamu sudah bangun. Minum obat. Baik. Syukurlah, aku sudah bangun. Kalau tidak, selirku masih seperti waktu kecil. Langsung menyuapkan obat ke aku. Tentu saja tidak. Sekarang kan kamu sudah bangun, berarti pengobatan ini memang ampuh. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bersama. Kamu memang berpura-pura. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tangan saya mau putus. Siapa yang ditakdirkan bersamamu? Itu kamu yang bilang waktu kecil di depan banyak orang. Mengatakan aku harus menunggu kamu besar. Mengangkat kereta pengantin untuk menikahimu. Itu kata-kata anak kecil. Tapi aku benar-benar mempercayainya. Bagaimana, selirku? Apakah kamu puas dengan pernikahan ini? Itu kata-kata anak kecil, tapi aku benar-benar mempercayainya. Tidak tahu. Apakah kamu puas dengan pernikahan hari ini? Lumayan, sih. Sepertinya kamu tidak puas, tapi memang benar. Seharusnya aku dan selirku melakukan upacara pernikahan sendiri. Rasa obat ini sangat kuat. Tapi dia sudah terbiasa. Sepertinya tidak sepenuhnya berpura-pura. Saya menghukum diri sendiri dengan segelas. Sebagai permohonan maaf karena tidak bisa menikahi kekasihku secara langsung hari ini.
Baru saja minum obat sudah minum alkohol. Tidak heran pangeran sakit selama 10 tahun belum sembuh. Saya sangat puas dengan pernikahan hari ini. Pangeran tidak perlu terlalu khawatir. Gantilah dengan air saja. Terima kasih kekasihku atas pengertianmu. Ah, Zhu Wuxiang. Tante, jangan khawatir. Ini hanya efek obat. Kurangi bicara, atur napas. Apakah kamu bisa bernapas? Dia bahkan bisa mati karena ulah kakak dan ayahku. Pangeran, Saya akan segera membuat suami dan saudara menebus kesalahan demi ketenangan. terima kasih. Kita adalah pasangan. Tak perlu berakting. Jika Siang Tianming tidak berbohong, maka kamu adalah pembunuh ayah dan saudaraku. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, berikan padaku. Aku, Zhong Wuyan, akan membalas dendam. Akan membalas segala kesalahan. Tapi jika tanpa bukti, tidak akan membunuh dengan sia-sia. Kamu bisa lewat. Kekasihku, apa maksudmu ini? Aku ingin membuat perjanjian 3 poin denganmu. Aku siap mendengarkan. Pernikahan kita hanyalah langkah sementara. Jangan berharap untuk melakukan hal-hal suami istri padaku. Aku bukan hanya langkah sementara. Aku benar-benar menunggumu dengan tulus selama 10 tahun. Baiklah, aku mendengarkan. Kedua, jangan berharap membatasi kebebasanku. Aku dibesarkan di perbatasan. Aturan-aturan di istana tidak ada gunanya bagiku. Itu tidak masalah. Kamu adalah kepala rumah tangga istana. Semua keputusan ada di tanganmu. Ketiga, aku belum memikirkan dengan baik. Nanti jika sudah kupikirkan, akan kuberitahu. Baik, Pangeran dan Permaisuri. semua sudah siap. Saatnya berangkat, mengerti? Kemana? Ayah mertua, Ning Yun. Aku akan merawat Ayan dan ibu mertua dengan baik. Yang mulia. Saya juga datang untuk menyalakan dupa untuk jenderal besar dan jenderal muda. Ah, Yang mulia. Lindungi Yang Mulia. Hati-hati, mungkin ini adalah taktik untuk memisahkan kita. Pangeran benar. Hei, Putri. Yang mulia, Pangeran, Paman Kaisar baru saja melepaskan seseorang, sepertinya itu adalah Mo Ying. Hanya sekilas. Saya tidak bisa memastikan siapa dia. Yang mulia tidak pernah melihat Mo Ying. Loh,
Bisa begitu yakin, saya melihatnya di rumah paman saat kecil. Hanya paman yang lupa. Saya hampir berpikir, apakah paman ingin menggunakan Mo Ying untuk membunuhku? Yang Mulia terlalu khawatir. Mo Ying hilang di medan perang. Nasibnya tidak jelas. Tiba-tiba muncul. Pasti ada hubungannya dengan Bei Luo. Yang Mulia, jangan sampai terjebak dalam rencana ini. Mo Ying ternyata masih hidup. Apa benar-benar Pangeran Regen yang membunuh ayah dan saudaraku? Apakah kamu percaya dia dan tidak percaya aku? Mo Ying adalah orangmu, bukan? Ya, tapi dia tidak akan pernah mengkhianatimu. Apakah kamu ingin membunuhnya? Yang Mulia, mengapa aku harus membunuhnya? Dia yang ingin membunuhku, kan? Karena aku menikah denganmu berdasarkan perintah dari mendiang kaisar. Dia panik. Apakah ini yang ditinggalkan oleh ayahanda sebagai rahasia penobatan? Masih bertanya tentang ini. Ini adalah perintah pernikahan dari mendiang raja. Saya dan Putri Ning An memang sudah ada ikatan pernikahan. Paman, kondisi tubuhmu kurang baik. Bagaimana aku bisa merawatnya? Lebih baik biarkan dia masuk istana saja. Paduka ingin saya mengambil alih pasukan Zhou. Walau tubuh saya lemah, Tetap ini adalah kewajiban saya. Apakah kau masih ingat janji keluarga Jun? Pangeran tua, meski mengalahkan kementerian militer, bisakah kau menepati orang tua dan kakakmu? Yang paling mengecewakan mereka adalah keluargamu. Xiao, Jun Wuxiang, kau berani sekali. Dia takut aku menguasai kekuasaan militer. jadi dia menyerang lebih dulu. Tidak ingin. Ayan. Apakah kau sudah lupa bagaimana orang tuaku meninggal? Selain itu aku ini, tubuhku seperti ini. Apa gunanya punya kekuasaan militer? Kalau begitu kenapa kau kirim Mo Ying menyusup ke pasukan Zhou? Kalau aku bilang karena pengalaman orang tuaku yang lalu, aku khawatir tentangmu dan keluargamu. Jadi aku menyuruh orang diam-diam melindungi kalian. Kau percaya? Sayangnya aku tetap gagal melindungi mereka. Tuan, kalau kau benci aku, Silakan bertindak. Aku tak akan mengeluh sedikit pun. aku seorang tabib, membalas dendam sesuai dendam. Kalau ada dendam, dibalas dendam. Tapi kalau tidak ada urusan, tak pernah membunuh tanpa alasan. Aku beri kau kesempatan percaya aku sekali lagi. Paduka, di luar sangat berbahaya. Sebaiknya kembali ke istana. Wan Hu membawa pasukan mengawal Paduka. Itu kamu dan pangeran kerajaan. Yang Mulia, jangan khawatir. Saya pasti akan melindungi diri saya dengan baik. Dan dia juga. Ayo. Aku hampir saja mengira. Pangeran kerajaan ingin memanfaatkan Mo Ying untuk membunuhku. Yang Mulia, hari ini Yun Xiao bekerja dengan sangat baik. Seni penyamaranmu benar-benar luar biasa. Terima kasih atas strategi cerdik yang mulia. Pangeran, permaisuri dan orang-orang yang dibawanya sering berkeliaran di rumah ini. Apakah harus saya tingkatkan penjagaan? Tidak perlu, di rumah pangeran ini. Tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Ayang, tapi urusan itu sangat penting.
Mohon pangeran pikirkan baik-baik. Memang ada dua hal yang tidak boleh sampai diketahui dunia. Kalau tidak, istana dan negeri akan terguncang. Aku akan sangat berhati-hati. Kamu terus cari Mo Ying. Dia hilang di medan perang, tapi tiba-tiba muncul dan mencoba membunuh kita. Ini terlalu disengaja. Dan cara bertarungnya seperti orang yang berbeda. Mungkinkah orang Bei Luo ikut campur? Bukankah Putri Bei Luo akan menikah dengan kita? Xiao Tingyun dan Putri Bei Luo. Kalau mereka menikah, bagus. Begitu. Dia tidak akan lagi memikirkan orang-orangku. Ah, siapa? Ternyata Ayang suka melihat pemandangan dari atap. Malam ini bulan cukup indah. Aku belum pernah jalan-jalan di rumah pangeran ini. Saat menikmati pemandangan, tidak sengaja jatuh di sini. Merusak atap. Apakah Ayang terluka? Tidak. Kalau tidak terluka, bagus. Atap yang rusak akan aku perbaiki. Repotkan Ayang datang ke sini. Serahkan saja ke kepala rumah tangga. Kalau besok ada waktu luang, aku akan ajak jalan-jalan. Jalan-jalan di ibu kota itu membosankan. Yang aku ajak jalan-jalan adalah di rumah pangeran. Baiklah, jadi aku harus merepotkan pangeran. Pas banget, bisa lebih mengenal struktur rumah pangeran. Lihat apa sebenarnya rahasia yang kau sembunyikan. Ini tempat aku dan kakakku berlatih bela diri waktu kecil. Oh, begitu. Ayah dan pangeran tua adalah sahabat dekat. Aku selalu mengagumi dan menghormati pangeran tua. Mungkin ayah dan kakak juga pernah bertarung di sini menggunakan pedang. Ayan, kau tertarik bertanding denganku. Denganmu. Aku tahu aku bukan tandinganmu, Ayan. Kita hanya sparring saja. Saling sentuh sedikit lalu berhenti, bagaimana? Baiklah. Kau kalah. Selain Mo Ying, Apakah kau juga menempatkan orang lain di pasukan Zhou? Ya. Bukan hanya di pasukan Zhou, di istana dan Bei Luo juga ada orangku. Tapi aku tidak mungkin membunuh ayah dan kakakmu. kalau bukan karena mereka menyelamatkanku waktu itu, Aku sudah jadi tumpukan tulang. Kalau kau tidak percaya, silahkan bunuh aku sendiri. Aku tidak akan memberitahu apapun. pistol ini cukup bagus. Ini yang aku pakai sebelum diracun. Sayang sekali sekarang tidak bisa dipakai. Kalau tante suka, bisa diambil kapan saja. Ini kunci gudang pribadiku. Di dalamnya banyak barang. Ayah bisa ambil sesuka hati. Aku tidak suka emas, perak, perhiasan. Di dalam itu bukan hanya itu saja. Ada banyak ilmu bela diri juga. Kalau begitu aku harus lihat dengan baik. Ini atap ruang baca. Kau sudah pernah lihat. Masih ada satu lantai lagi untuk dikunjungi, ayo. Sepertinya Ayan juga orang yang suka membaca. Pintar dan terampil. Aku sangat mengagumi. Kalau begitu, aku bisa bebas ambil dan baca buku-buku di sini, kan? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Semoga kamu suka. Langsung saja ya. Sepertinya bukti-bukti itu disembunyikan dengan sangat rapi. Atau mungkin dia memang tidak sejahat yang orang-orang bilang.
Patung jelek begini, dia malah tetap menyimpannya. Hanya aku. Benar-benar aku. Bertahun-tahun dia selalu. Hao Yan, kamu di dalam. Pangeran. Tidak apa-apa. Urusan perbatasan ini bisa diberitahu kepada istri tercinta. Jenderal Qingzu, Chen Liang, mengirim surat rahasia. Katanya ada gerakan aneh di pasukan perbatasan Beiluo. Chen Liang tidak mengecewakan, kan? Tidak. Dalam perang ini, Chen Liang benar-benar berani dan cerdik. Mengambil 100.000 pasukan dari tempat ini. Berkumpul di tempat ini. Bersama-sama menyerang. Ini juga termasuk tempat ini. Aku benar-benar ingin kembali ke medan perang, mengusir si tua Wan Yanpeng itu, kembali ke hutan lebat pegunungan Beiluo. Biar dia tak berani lagi mengincar wilayah besar kita, Daxia. Aku percaya Ayan punya kemampuan itu. Tak kusangka, Jun Wuxiang juga sangat ahli dalam strategi militer, seni berperang yang licik dan penuh perubahan. Kalau dia turun ke medan perang, Pasti seseorang yang sangat berbakat. Jun Wuxiang, Kamu masih mau kembali ke medan perang? Sudah tidak mau lagi. Paduka, Putri Meiluo telah sampai di penginapan pos. Dia bilang malam ini akan memberi hadiah besar untuk Paduka. Aku menanti dengan sabar. Ada kabar apa lagi? Putri Ningan mengirim orang memanggil tabib sakti. Benarkah? Sepertinya, kakak Minggian masih punya belas kasihan pada paman kaisar ini. Kamu ganti wajah jadi Moying lagi. Nyalakan api lagi. Siap, patuh. siapa itu? Kamu orang Paduka. Kamu. Aku sudah cari kamu lama. Apa memang kamu yang bunuh Yun Xiao? Aku yang bunuh, terus. Bukan cuma bunuh Yun Xiao. Aku juga bunuh semua pasukan bantuan. Kenapa? Tentu saja demi kekuasaan militer. Demi paman dan putri. Juga demi pangeran keluargaku. Yi Daizi, kenapa lama banget? Cepat jalan, oh sudah datang. Salep kuning di luar, obat putih diminum, suara nona asasin. Yi Daizi, ikuti sendiri. Moy, kamu pengkhianat. Ayan.
Ayan, Kembalikan. Apa? Wu Hen. Bukan buat kamu lihat. Oh iya, Pangeran ini benar pelupa. Beberapa hari lalu entah siapa bilang, isinya di ruang baca bisa aku lihat sesuka hati. Bahkan kunci gudang harta diberikan padaku. Senjata tombak perak pun diserahkan begitu saja. Sekarang malah bilang barang yang direbut dari tangan pencuri kecil sejak kecil itu tidak boleh aku lihat. Tidak boleh lihat. Junsang, kenanganmu seharga itu saja. Ayan. Yang lain memang boleh kamu lihat sesuka hati, boleh kamu ambil. Bahkan nyawaku pun kamu boleh ambil. Tinggal satu saja, tidak boleh. Kalau aku bilang tidak mau, Ayan. Tolonglah. Kamu tahu tidak, makin kamu larang, aku makin ingin membuka. Oh yeah. Minggir. Ayan. Jangan gegabah. Aku yang gegabah. Kamu sampai mengerahkan banyak orang. Pedang sudah ditarik, busur sudah siap. Lalu siapa yang sebenarnya gegabah? Jun Wuxiang. Sebenarnya kamu sembunyikan rahasia apa? Kenapa takut aku bongkar? Ayo. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, boleh kita bicara berdua saja. Nona Tabib, ini sudah kedua kalinya. Kamu sengaja melepas lagi. Ayan. Boleh kita bicara? Tarik Minggian. Pangeran. Minggir, jangan bertindak dulu. Sekarang kamu bisa tenang dan bicara denganku. Baiklah, sekarang kamu mau ngomong apa saja terserah. Barang ini sangat penting. Bisa dibilang mengguncang dasar negara. Apa? Ini rahasia khusus kaisar terdahulu. Kamu bilang kamu. Makanya barang ini sama sekali tidak boleh muncul di dunia. Kalau tidak boleh muncul, kenapa dari awal tidak langsung dihancurkan saja? Biarkan itu tetap menjadi rahasia selamanya. Bukankah itu lebih baik? Atau kamu setuju dengan isi di atas? Kamu ingin menggantikannya. Ayan. Aku juga manusia, bukan iblis dingin tanpa perasaan. 10 tahun lalu, semua keluargaku meninggal. Bukankah aku berhak untuk membenci? Jadi itulah sebabnya kamu. Ini darah leluhur kerajaan dulu. Dari keluarga luar biasa. Aku tak pernah berniat menggunakan ini untuk apapun. Ayan, kamu tahu aku. Kita sama-sama pernah berperang dan bertempur berdarah. Bagaimana bisa melihat negara dan rakyat sengsara? Rakyat menderita. Asiang, menjaga kedamaian seperti sekarang ini. Aku sudah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiranku. Jika bisa. Aku lebih suka Raja Wali ini tak pernah tumbang. Lalu bagaimana dengan Mo Ying? Dia sudah mengaku, dialah yang membunuh Yun Xiao, membunuh semua tentara Yuan. Dia mengkhianati pasukan Zhou. Dia dalang kematian ayah dan kakakku. Orang itu bukan Mo Ying. Dia sudah mengikutiku selama belasan tahun. Aku paling tahu bagaimana karakternya, dan kenapa dia harus mencuri kotak kayuku. Bukankah itu sia-sia? Yang mulia. Apakah Anda akan membiarkanku mati begitu saja? Jangan bergerak, kamu malah mengeluh darahnya. Kurang cepat mengalir ya. Si sakit itu, siapa yang bantu kamu jadi tameng panah? Aduh, Aku sayang kamu.
Jangan sampai orang ketiga lihat benda ini. Aku cuma percaya kamu. Janji sama aku. Kalau aku mati, hancurkan itu. Jangan omong sembarangan, kamu nggak akan mati. Jaga diri baik-baik. Xiao Tingyu. Wensuo, cepat selamatkan dia. Sudah datang, sudah datang. Pasti nggak akan menyakitimu, kamu nggak akan mati. Tahan ya. Dia bagaimana? Luka pedang gak sampai membahayakan nyawanya. Yang bahaya racunnya. Racun, kamu sudah tahu dari dulu. Kalau enggak, kamu gak akan buru-buru bawa aku ke ibu kota. Butuh obat apa bilang saja. Nggak usah buru-buru, bawa dia balik kamar dulu untuk cabut pedangnya. Lalu racunnya bagaimana? Aku nggak bisa jamin. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga, dan semoga racunnya hilang selamanya. Terima kasih. Yang tertarik sama surat rahasia Kaisar terdahulu, hanya yang mulia saat ini, Xiao Tingyun. Bagaimana kabar yang mulia? Sudah ketemu. Saya nggak mampu, Putri Ningan yang bertindak. Saya takut identitas saya terbongkar. Putri, kekuatanmu luar biasa. Kalau saya pakai seluruh kekuatan, pasti jurus dan langkah saya terlihat jelas. Kalau nggak pakai seluruh kekuatan, saya juga akan tertangkap. Tapi, saya pakai wajah Mo Ying untuk memecah mereka. Api ini pasti akan membesar. Selain itu, pembunuh dari Beluoro juga sudah bertindak. Kediaman raja sekarang sudah kacau balau. Kak Minggian. Jangan marah ya. Ah. Kamu di mana? Ah. Kamu di mana? Aku nggak tahu. Berhenti. Cepat bilang. Aduh. Jun Wuxiang, kamu baik-baik saja. Oh yeah. Cuma mimpi. Jangan khawatir, mimpi itu selalu terbalik. Ayan. Hari ini kamu bisa nggak masuk istana? Aku takut yang mulia bakal menyakitimu. Kekhawatiranmu ada benarnya. Kotak kayu ini harus dikembalikan pada pemiliknya. Bibi, aku bukan maksud itu. Aku maksudnya ini. Wensuo ada di sini. Kamu nggak akan mati dalam waktu dekat. Jadi simpan barang-barangmu sendiri baik-baik. Tuan. Soal Moyan, aku pasti akan beri penjelasan. Baiklah, kita lupakan dulu soal itu. Kamu dulu sembuhkan lukamu. Salam, yang mulia, tidak perlu sungkan. Waktu mendesak, aku tak mau bertele-tele. Apa ada petunjuk? Aku baru masuk ke kediaman raja, masih sedikit waktu. Belum dapat apa-apa. Tapi tadi malam ada pembunuh masuk ke kediaman raja. Tapi itu orang yang dikirim yang mulia. Aku terpaksa bertindak. Aku malah khawatir merusak rencana yang mulia. Kakak, kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku mana punya banyak orang yang bisa dipakai. Kakak, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Kalau dia bagaimana? Dia kena panah, kehilangan banyak darah, sampai sekarang belum sadar. Aku juga melihat si pembunuh bayaran Mo Ying saat itu. Tapi aku curiga dia bukan benar-benar Mo Jun. Kenapa kamu bilang begitu? Dia masuk ke kediaman raja. Bukan untuk bersekongkol dengan Jun Wusang, tapi untuk mencuri sesuatu. Sepertinya dia sangat takut padaku. Bertemu saja langsung menghindar. Tidak berani menghadapi langsung. Kalau begitu, dia mencuri apa? Sudah berhasil ditangkap. Aku tidak tahu dia mencuri apa. Nanti ada pembunuh bayaran lagi. Aku kewalahan. Jadi dia berhasil kabur. Tapi di kediaman raja, selain hal yang diperintahkan padaku. Apakah ada hal lain yang lebih penting? Aku tidak tahu. Mungkin ini dikirim oleh musuh Pangeran Regent. Memang kemungkinan itu ada. Aku dengar kamu mengirim tabib sakti untuk mengobati racunnya. Kakak, jangan sampai pura-pura ya. Kamu jadi lunak padanya, kan? Yang mulia,
Aku hanya ingin dia hidup dengan baik dan mendapat hukuman yang pantas, agar Yang Mulia bisa merebut tahta dengan terang-terangan. Kalau dia mati tanpa kejelasan, kebijaksanaan Yang Mulia mungkin akan terganggu. Beijiang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Yang Mulia lebih baik memprioritaskan kepentingan besar negara. Kakak Mingying. Tusuk rambut ini sangat cocok untukmu. Biar aku pasangkan, ya. Bibi, terima kasih karena masih mau percaya padaku. Kamu kayaknya sama sekali nggak khawatir tentang dia. Apakah kemampuan tabib sakti sudah sehebat ini? Bisa sampai melihat. Hati terdalamku tahu apa yang sedang kupikirkan. Di istana ada orangku yang menjaga. Tabib, kamu nggak usah khawatir. Tabib, Kamu kenal dia dari mana? dia pernah menyelamatkan nyawaku. Lalu, tentu saja aku rela berbakti padanya. Wah, kamu cukup tahu balas budi juga. Iya, racunmu aku belum yakin bisa menyembuhkan. Soalnya dulu bahkan guruku pun gagal. Apalagi ini sudah bertahun-tahun. Racun sudah merasuk ke tubuh. Mengerti. Kalau begitu, sejujurnya, aku masih punya berapa lama? Hanya setahun. Aku akan cari cara lain. 2 tahun. Tak bisa lebih dari itu. 2 tahun? Ya, sepertinya rencana awal untuk menyerahkan kekuasaan dan pensiun tidak bisa terlaksana. Tapi itu sudah cukup dipaksakan. Kalau begitu, renungkanlah, tabib. Jangan beritahu Ayan soal ini. Kenapa aku harus dengar kamu? Dia kan penyelamat nyawaku. Apa kamu mau buat penyelamatmu itu sedih dan kecewa? Sepertinya kamu terlalu membesar-besarkan posisimu di hatinya. Sekantong cuka ini memang cuka, beracun dan diam-diam mematikan. Pangeran, ada kabar tentang Moyi. Paduka, saya bebas. Tumbuh besar di perbatasan, tak terbiasa pakai perhiasan apalagi sepatu. Kakak sekarang sudah tidak di perbatasan, juga tak perlu ke medan perang. Kakak harus sering-sering pakai pakaian wanita, lebih rajin berdandan. Kecantikan kakak memukau semua orang. Harus terus mekar dengan bebas. Paduka, aku akan melakukannya sendiri. Ini. Paduka, mohon maaf. Kekuatan ajaib kakak benar-benar sudah aku saksikan. Paduka terlalu memuji. Saya pamit. Di mana? Tidak apa-apa, ceritakan. Saya menemukan kode rahasia yang ditinggalkan Moyi di luar kediaman pangeran. Goresannya masih baru, sepertinya baru beberapa hari lalu dibuat. Tapi saya tidak menemukan sosok Moyi. Kurasa saya tahu siapa yang kalian maksud. Kamu bilang Moyi kakinya putus dan sekarang mengemis untuk hidup. Mana mungkin? Moyi sangat ahli bela diri, baik hati pula. Siapa yang tega berbuat kejam padanya? Siapa juga yang sanggup? Aku hanya menyampaikan apa yang kulihat pada kalian. Soal kebenarannya, silakan kalian selidiki sendiri. Aku langsung pergi. Tunggu dulu. Jangan terlalu mencolok, Moyi. Kalau dia nggak muncul pasti ada alasan khusus. Saya mengerti. Aye. Semoga semua lancar untukmu. Kamu sudah sadar. Kenapa nggak tidur di tempat tidur? Sudah seharian aku tidur. Sekarang bangun biar badan agak gerak. Ada kabar tentang Moyi. Di mana? Kamu bilang kemarin, ada pengemis tangan patah yang diselamatkan di dekat kediaman pangeran. Kami curiga orang itu Moyi, tapi tak tahu kenapa dia terluka parah. Juga jadi pengemis, makanya cuma tinggalkan tanda. Dalam 2-3 hari ini Moyi harusnya bisa ditemukan. Nanti kita bisa tahu kenapa pasukan bantuan terlambat datang. Fakta sebenarnya tentang kehancuran total itu. Apakah Kaisar dan Permaisuri-suri menyulitimu? Bukankah kamu sudah mengirim orang untuk menjaga? Kenapa dia tidak melapor padamu? Kamu cemburu, ya. Kamu cemburu, kan? Karena Molly. Gimana mungkin aku cemburu? Tuan,
Hari ini Kaisar bahkan memaksa memberimu sebuah tusuk rambut, kan? Ternyata kamu tahu segalanya. Sebenarnya aku dari awal ingin melepasnya, tapi kemudian sibuk sampai lupa. Kamu paham betul di istana harus berhati-hati dengan ucapan dan tindakan. Hari ini Kaisar baru saja memberimu tusuk rambut itu. Kamu langsung membuangnya. Bukankah itu memberikan celah buat orang yang berniat buruk? Yang penting kamu tahu. Tapi ada seseorang yang berbeda. Dia berani ambil risiko sendirian. Dengan rela mati demi kamu. Tapi nyawaku adalah milikmu. Pangeran. Pangeran. Yang penting kamu masih hidup. Yang penting kamu masih hidup. Siapa itu? Aku telah mengecewakan jenderal tua dan jenderal muda. Aku telah mengecewakan saudara-saudaraku yang gugur di medan perang. Apakah kamu mengkhianati pasukan Zhou atau tidak? Orang yang menertawakannya itulah pengkhianat yang merugikan pasukan Zhou. Waktu itu, aku diculik di tengah jalan oleh dia. Niat baikku membuatku terluka parah. Dan menyebabkan bencana besar. Orang yang menyakitimu benar-benar Yun Xiao, kamu yakin? Aku yakin. Tapi bukankah dia sudah mati? Terakhir saat kami bersama Nona mengurus jenazah saudara-saudara, aku masih melihatnya. Jenazah itu bukan dia. Dia bisa memakai ilmu kamuflase wajah untuk menyamar jadi orang lain seperti dirinya. Pura-pura mati. Mengecoh semua orang. Dan kita mengira, itulah jasad Yun Xiao. Wajahnya memang hancur parah. Itu karena kamuflase. Jadi semua ini ternyata adalah konspirasi Xiao Tingyun. Ayan, dia membuat Yun Xiao menyamar jadi Mo Ying untuk menuduh dan membingungkan saya. Agar aku makin membencimu, bahkan sampai bermusuhan denganmu. Untungnya kamu cukup pintar, tidak tertipu. Itu karena kamu benar-benar percaya padaku dan jujur sepenuhnya. Hati seorang raja memang lebih mengerikan daripada jurang terdalam. Untungnya, kita masih punya jimat pelindung terakhir. Selama bertahun-tahun kamu tidak pernah pakai jimat itu. Hari ini demi aku, kamu sampai mengatakannya. Aku malah merasa Seperti makhluk yang membawa malapetaka bagi negeri. Kita tidak perlu malu pada langit dan bumi. Tidak malu pada rakyat. Cukup jika tidak malu pada hati kita sendiri. Bagaimanapun aku bukan orang suci. Yang paling mendesak adalah masalah bencana banjir di Qingzhou. Besok aku akan pergi ke istana. agar semua orang tidak mengira aku benar-benar telah mati. Untuk apa aku menginginkan nyawamu? Kamu kok belum tidur juga? Sudah minum obat? Sudah. Aku antar kamu ke tempat tidur untuk istirahat. Kotak kayu ini mau kamu bagaimana? Tentu saja dikembalikan pada pemiliknya. Kenapa? Kamu jadi sungkan dan gak mau lagi. Aku cuma mau memastikan, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Atau masih menyimpan kecurigaan dan mengujiku? Kalau ini cuma ujian, aku harus bagaimana? Aku bisa tunjukkan isi di dalamnya. Aku tak menyimpan rahasia apapun darimu. Memiliki pusaka kadang membawa malapetaka. Kalau aku mau menghancurkannya, bagaimana? Itu justru yang aku harapkan. Sebenarnya aku sendiri juga cukup bingung dalam hati. Sudah tahu dia seperti duri dalam daging, bahaya yang mematikan. Tapi aku tak sanggup benar-benar menghancurkannya. Ternyata aku memang cuma manusia biasa. Kalau begitu kamu juga tak membukanya. Memanfaatkannya untuk menggulingkan pemerintahan Dacia. Sebenarnya aku memang selalu memakai dia sebagai jimat pelindung. Kenapa Raja Regen datang hari ini? Bukankah dia sedang sakit parah? Setelah upacara penyembuhan pun tak kunjung membaik. Kamu kelihatan cukup sehat. Ya, belum dengar. Sang putri raja memanggil tabib ahli. Dan mencari berbagai ramuan langka dari perbatasan selatan. Sangat perhatian. Paduka datang. Salam hormat, Paduka. Pangeran, silakan duduk. Aku dengar ada pembunuh bayaran mengganggu pangeran. Apakah kondisi pangeran baik-baik saja? Masih kuat bertahan? Hari ini aku datang untuk melaporkan sesuatu kepada Paduka. Silakan pangeran bicara. Banjir di Qingzhou, penyakit yang sering muncul, dan perampok gunung yang merajalela. Rakyat sengsara, tapi Departemen Keuangan dan Militer malah aman-aman saja. Bahkan menyelewengkan uang, menyimpan beras dan obat-obatan diam-diam, lalu menjualnya ke rakyat dengan harga mahal. Paduka, aku difitnah. Jenderal Qingzhou selama ini baik dengan keluarga Zhou dan Putri Ningan. Aku menahan uang itu karena tak ingin tragedi seperti pertempuran di Luoxia terulang kembali. Mohon Paduka menilai dengan adil. Ayan selalu bekerja keras mempertahankan perbatasan dengan penuh perhatian. Guo Sangshu menuduh tanpa bukti. Yang mulia.
Ini adalah bukti yang saya kumpulkan. Jun Wuxiang, soal menimbun obat. Siapa yang bisa mengalahkan kamu? Obat-obatan yang kamu beli selama ini seharusnya sudah bisa memenuhi seluruh kota ibu kota. Ya, obat yang saya beli itu untuk mengobati penyakit lama. Sudah saya pakai semua, dan saya tidak pernah menimbun obat untuk penyakit. Untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal. Cukup, Guo Ping, Feng Xingyuan, bukti sudah jelas. Sungguh membuat aku kecewa. Bawa dia keluar. Yang mulia, ini fitnah. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, ini fitnah. Terima kasih, Yang Mulia. Soal bantuan bencana dan penertiban di Qingzhou, saya bersedia membantu Yang Mulia meringankan beban. Paman kerajaan sedang tidak sehat, luka lama juga belum sembuh. Lebih baik biarkan Putri Wang yang menggantikan. Putri Wang adalah wanita hebat, dan ini juga bisa memperkuat reputasi tentara keluarga Zhou. Paman kerajaan bagaimana pendapatnya, Yang Mulia? Segalanya jalankan sesuai rencana. Pastikan keselamatan Putri Wang. Baik. Paman Wang, ada masalah besar. Pangeran kecil tidak boleh. Pangeran sedang mengurus urusan negara. Kakak kerajaan berencana meracuni pangeran saat Putri Wang pamit. Jangan harap. Serangan sudah terlambat. Kakanda Kaisar sudah memerintahkan dia berangkat segera. Dia sudah keluar istana dan langsung menuju Qingzhou. Mundur, mundur, mundur. Semua istirahat dulu selama 15 menit. Setelah itu kita lanjut jalan. Baik. Wanhu, kamu ahli Qinggong. Bawa satu regu ke kawasan pengungsian. Buat obat sesuai resep Wensuo. Sebarkan obat dan makanan kepada para sakit secara luas. Nona, ada apa? Tidak apa-apa. Kita jalan terus siang malam. Hanya sedikit lelah, jangan khawatir. Tolong dokter, Nona di rumah Anda keracunan. Keracunan, bagaimana bisa? Bukankah dia terluka dalam perang melawan bandit? Racun itu sudah masuk sebelum keluar istana. Jangan bergerak. Waktu itu saya cepat mempercepat racun. Racun itu sebenarnya tidak terlalu Dalam, tapi kamu. Pangeran, menggunakan tenaga dalam seperti membahayakan nyawa. Untung racunmu tidak terlalu dalam. Saya masih bisa mengeluarkan racunmu. Kalau lebih parah, kamu akan jadi yang berikutnya. Saya sudah cukup baik sekarang. Sisanya saya urus sendiri. Diam. Kamu masih baik-baik saja. Jun Wuxiang. Bagaimana kondisi orang-orang yang dibawa Wanhu? Yang gejalanya ringan masih bisa diselamatkan. Mata merah, yang luka parah di tubuhnya sudah tak terselamatkan. Ini adalah racun gu khusus dari Beiluo. Namanya Qianxin. Qianxin jadi bahan utama obat. Ditambah bahan obat lain, bisa membuat orang sangat kuat. Tak sadar. Hanya patuh pada perintah pemberi racun. Wan Yanpeng, bajingan itu, begitu merendahkan rakyat biasa. Sungguh tak termaafkan. Qianzu sudah pergi ke lembah obat ilahi, mencari petunjuk baru tentang racun gu. Setelah dia kembali, Saya bisa memperbaiki resep obat baru untuk menghilangkan racun gu. Sedangkan racunnya, saya akan melakukan yang terbaik. Ada serigala. Jun Wuxiang, tahan dulu ya. Aku tidak akan membiarkan kamu mati. kamu dan Pei Pei. Aku serahkan dia padamu. Tenang saja, Xiansu siap menjalankan perintahmu. Jadi, Buka matamu lebar-lebar. Biar aku ambil. Yang Mulia, aku beritahu satu hal lagi. Sejak kecil aku jatuh cinta padanya, dan dia juga selalu mengingatku. Membuatku Melawan. berjalan seperti Yang Mulia, baiklah.
Yang mulia, yang mulia. Ah, Arg, arg. Ao. Kamu juga harus jaga keselamatan. Kalau bisa jangan masuk istana. Kalau benar-benar ada masalah sulit di istana, pergilah ke paviliun pinggir istana Soukang cari Muli. ingat, ya, Mem. Nona, ada kabar dari ibu kota. Racun membunuh Ratu Permaisuri. Yang mulia hilang tanpa jejak. Yang mulia bersekongkol dengan harimau. Mungkin kena karma. Ibu kota. Aku tak perlu repot datang lagi. Kalau kamu tidak sadar juga, aku harus benar-benar pikirkan ini. Ini sudah babak ketiga dari perjanjian kita dulu. Kamu mau bercerai? Wah, kapan pangeran akan kembali? Negara ini tak boleh sehari pun tanpa penguasa. Tunggu dulu, ada urusan. Tapi bicarakan dulu dengan Pangeran Qi. Keponakan masih kecil. Masih banyak hal yang belum dipikirkan matang. Mohon Pangeran Istri Air memimpin keadaan. Kamu bisa berdiskusi dengan Tuan Lu. Tuan Lu dulu menjabat sebagai pejabat senior. Dia pasti bisa membantumu. Tidak, tidak. Aku masih sibuk urusan Departemen Keuangan. Kalau begitu, tunggu saja. Tunggu dulu, Pangeran. Wang Yuan. Untung aku sudah pulih sampai 50% kekuatanku. Sekarang aku bisa menahan serangan penuh dari Ayan. Benarkah pulih 50% bisa sembuh total? Dokter hebat ini nekat menguji racun pada dirinya sendiri. Dengan tepat dia membuat penawarnya, Ayan. Aku tidak mengingkari janji. Pak, perjanjian babak ketiga itu bisa diubah. Aku tidak mau bercerai. Mungkin bisa diubah jadi aku akan menemanimu sampai tua bersama. Bagaimana? Setuju. Atas perintah surga, sang kaisar memerintahkan, raja tanpa pembunuhan, peduli kepada rakyatnya, dapat meneruskan tahta, bangkitkan semangat hebat dinasti Daxia kita. Zhou Mingyan berprestasi gemilang dalam perang, Melindungi negara dan rakyat. dihormati sebagai ibu negara. Berapa banyak lagi, Taifu? Pangeran Mahkota masih punya banyak lagi. Ayah dan ibu benar-benar hidup santai ya, hahaha. Paduka dan Permaisuri sedang menempa diri, Pangeran Mahkota. Silakan, Paduka. Ah. Paduka, sekarang dunia damai, sungai jernih dan laut tenang. Kini saatnya kau fokus menjadi suamiku. Siap, Nyonya.